Biasa kalau perempuan itu makannya sedikit nih bisa ngurangi makan, kadang nggak makan nasi kalau lagi diet, tapi ngemilnya banyak. Dan katanya, gimana sih caranya menutup jerawat yang baik dan benar? Aku tuh tahu setiap mau datang bulan tuh aku selalu punya jerawat, tapi bukan di muka. Jadi kadang-kadang di bagian tubuh yang lain justru aku. biasanya kalau orang obesitas gitu, kelebihan berat badan atau berat badannya naik, Sehat itu biasanya bonusnya banyak, mungkin muka lebih glowing, badan lebih ideal. Jadi jangan fokusnya mungkin jangan kurus aja. Kurus doang. Kalau misalnya ngebahas soal produktivitas, pernah dengar nggak sih istilah toxic productivity? Yang paling jorok adalah itu lipstick. Jadi kadang aku suka ngeliatin makeup artist main apa ya, apply lipstick itu dari mulut satu ke bibir satu, bibir lain. Itu menurut aku jangan sekali-kali. Nah, kalau ngomong-ngomong Indonesia itu kan stigmanya tuh yang cantik itu katanya harus kurus dan mulus. Kurus, tinggi, langsing, putih. Bener nggak sih? Kalau menurut dua orang yang gak jauh-jauh dari kecantikan ini gimana? Enggak dong ya dok ya, semua wanita cantik. Nah iya, kalau aku sih karena aku sebagai dokter gizi ya, jadi memang banyak orang yang terobsesi nih buat kurus, terus melakukan segala macam cara untuk menurunkan berat badan, termasuk kayak diet yang gak sehat gitu. Contohnya ada beberapa yang melakukan diet ekstrim gitu Gi, jadi makannya tuh dikit banget, bahkan kadang suka skip Ada makan. yang suka colok-colok, Iya, bulimia. jadi muntahin Bulimia ya lagi. itu namanya? Iya iya. Anoreksia. Bulimia. Yang apa muntahin. Terus ya pokoknya makannya dikit, kadang cuma sekali sehari itu pun dikit banget gitu. Nah cara seperti itu memang sih ujung-ujungnya ya kurus, karena kalau kita ngurangin makan ya pasti akan kurus. Tapi kurus iya, tapi jadi nggak sehat, jadi kekurangan zat gizi, kemudian daya tahan tubuhnya jadi nggak bagus, jadi gampang sakit. Lalu iya sih kurus, cuman kekurangan vitamin, mineral, yang akhirnya ujung-ujungnya ya kulitnya kusam, kering, nggak sehat, terus rambutnya rontok, resiko penuaan dini gitu. Jadi ujung-ujungnya kurus iya, tapi nggak cantik gitu loh Gi. Dan juga cantik mungkin nggak hanya itu kan tadi kita ngomong cantik dari luar ya, cantik juga harus dari dalam. Jadi luar Kalau dalam. hatinya busuk, iri, dengki, gimana kamu mau cantik, darling, gitu kan. Kalau Cici sebagai MUA gitu ya, bikin cantik orang terus gitu, ngebantuin orang bikin cantik. Terus emang kalau orang bilang, ya terus kalau misalnya nggak didananin, berarti nggak cantik dong gitu. Kalau nggak diapain? Kalau misalnya kalau nggak didananin cantik gimana gitu? Kalau nggak, gimana sih gue? Kalau nggak didananin berarti jelek dong gitu. Enggak dong, kan pada dasarnya kita itu harus mencintai diri sendiri, self love ceritanya. Kalau sekarang ini, jadi harus percaya diri supaya nanti di make upin pun lebih cantik. Kan ada juga orang yang kayak insecure terus, jadi biarpun di make upin tetap aja kayak kok gue gini ya, kok gini jadinya jelek juga gitu. Intinya harus dari dalam hati. Harus dari dalam hati, dimulai dengan hati yang bersih. Celah, enggak ya. Tapi kan Cici sering banget make upin orang gitu, bahkan jarang pasti untuk make upin diri sendiri. Terus kalau misalnya make upin diri sendiri itu jadinya jadi lebih malas kah gitu. Kalau misalnya kita nih ya suka masak, kalau udah habis masak nggak pengen makan kan, gitu nggak pengen makan, gitu juga nggak sih jadinya? Aduh, gue kayak males banget deh jadi dandan gitu. Ya lebih malas dandan karena kan tiap hari ngeliatnya foundation lagi, jadi ke diri sendiri juga ya udah yang simple aja, lipstick aja, bulu mata juga udah extension, ya kan? Jadi yang praktis aja deh gitu. Oke, ini buat dokter dan juga Cici, barang ya udah makeup wajib yang harus selalu ada di tas. Yang pertama Lipstick. Cici, dokter. Aku bedak sama lipstick sih. Satu dua itu. dulu. Oh satu dulu. dulu. Galak ya Gi. Satu dulu. Satu, kalau satu suruh milih lipstick. Lipstick, Iya. jadi lipstick. Yang kedua, Cici, Aku apa ya? kalau boleh bawa dua, bawanya apa? Alis kali ya, Alis. buat nambahin. Dokter, Aku bedak. bedak. Ya. Yang ketiga, Ketiga bedak deh. dokter, Aku mungkin eyeshadow ya. eyeshadow. Oh, jadi itu beda-beda ya. Mungkin kalian bisa share juga 3 makeup yang wajib, yang harus banget dari nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kali aja mungkin samaan. Nah kalau misalnya seorang MUA menjaga kebersihan makeup dan produk makeup supaya tetap steril. Ini banyak banget ya ditemukan di ibu kota ya. Lihat kotak makeup tuh busuk gitu, ya kan? Enggak, kadang-kadang bukan masalah ganti baru ya, bukan masalah ganti baru, tapi misalnya sponsnya nggak dicuci. Ini gue juga ngingetin diri gue sendiri ya. Sponsnya nggak dicuci, kuasnya nggak di ini gitu, nggak di apa?
nggak dibersihin, nggak disemprot. Sebenarnya yang ideal tuh ngebersihin alat-alat makeup tuh berapa kali sehari sih? Mungkin berapa kali seminggu gitu. Kalau aku kan MUA, jadi setiap satu orang itu kuas harus langsung dibersihin. Sekarang kan canggih kan, jadi ada semprotan khusus untuk kuas, jadi langsung disemprot. Terus apalagi sekarang COVID lagi lumayan tinggi, jadi aku selalu pakai sterilizer. Jadi langsung disterilin lagi biar aman. Terus sama juga yang paling jorok adalah itu lipstick. Jadi kadang aku suka ngeliatin makeup artist main apply lipstick itu dari mulut satu ke bibir satu, bibir lain. Itu menurut aku jangan sekali-kali. Ya kadang-kadang kan misalnya iya sih pakai kuas gitu, tapi kan dari kuasnya dari bibir ya. Iya kan, jadi kan harus dikeluarin dulu. Harus taruh di tempatnya dulu, baru kita pakein kuas. Tapi kalau misalnya secara ya udah deh yang biasa-biasa aja, yang makeupnya mungkin setiap hari ke kantor make up gitu, itu paling itu sebenarnya buat personal use gitu tuh sebenarnya yang ideal tuh berapa kali gitu. Kalau setiap hari juga kan, tiap hari kan ya juga kita jontor juga dong, belum kerjaan yang lain gitu. Iya, gue nggak bisa berangkat ke kantor, soalnya ini kuas gue belum kering kan, repot juga ya say gitu. At least 2 minggu sekali dicuci. Tapi kan ya sekali lagi aku bilang tadi ada semprotan yang canggih itu gitu. Oh tuh ada semprotan yang canggih, nanti cari tahu ya semprotan canggih itu apa namanya gitu. Nah kalau misalnya ini deh alat-alat makeup itu kan sebenarnya ada kadaluarsanya ya, bener nggak? Cuman kan kadang-kadang kita kalau personal use itu kadang-kadang suka sayang gitu. Sebenarnya tuh bisanya tuh berapa lama sih kalau yang kayak produk-produk yang kering tuh berapa, yang basah tuh berapa lama? Beda-beda juga sih sebenarnya, kayak yang paling cepat itu adalah maskara tuh. Maskara tuh 6 bulan. Karena kering, karena dibuka tutup ya. Tutup tuh itu harus cepet di ini. Aku udah lama banget gak pakai maskara. Misalnya kita extension terus kan. Kalau misalnya kayak bedak itu sih cukup lama, 2 tahun, eyeshadow juga 2 tahun. Tapi kadang-kadang juga tetap gak habis ya. Gak habis, eyeshadow aku tuh banyak banget gak habis, dan aku suka banget belanja eyeshadow. Dan warnanya itu aja pasti. Warnanya itu aja, karena beli palet segede gini gitu. Nah tuh kalian mungkin bisa cek-cek juga, karena bisa aja ya kalau misalnya kalian tuh merasa kok tiba-tiba suka jerawatan gitu. Itu bisa aja dari mungkin nggak steril, maksudnya nggak bersih, kuas-kuasnya, atau makeupnya udah kadaluarsa. Tapi pernah nggak sih Ci, abis orang di makeupin gitu terus kayak aku nggak suka sama hasil makeup, mau dihapus gitu, pernah nggak? Pernah deh, kayak dulu banget pernah. Oh, pernah. Tapi sih baik-baik ngomongnya. Abis pakai eyeshadow gini, aku hapus ya. Iya nggak apa-apa. Gimana sih cara manajemen emosinya gitu kalau kayak gitu? Aku kalau sama klien itu sih nggak apa-apa. Yang penting kliennya seneng, oh yaudah ikutin aja gitu. Ya kan bisa kayak Cici sama dokter itu kan setiap hari ketemu orang kan gitu. Selalu pasti berbeda-beda. Mungkin beda gitu sama kerjaan yang orang yang di kantor ketemu karyawan kan pasti itu lagi. Tapi kan kalau Cici sama dokter kan setiap hari ketemu orang baru terus harus ya jasa gitu kan ya. Ibaratnya kan ini kayak dokter, makeup artist itu kan pekerjaan jasa gitu. Gimana gitu, apalagi kan kadang-kadang kita perempuan mungkin lagi PMS, lagi capek gitu. Lagi bete, lagi bad mood. Gimana caranya, pasti ketemu orang mungkin nyebelin gitu atau kayak gimana gitu. Gimana sih manajemen hatinya, manajemen emosinya itu gimana, dokter? Kalau aku sih, dokter kan kelihatannya kayaknya lembut banget ya gitu. Jadi sebenarnya kalau aku ya ada sih beberapa pasien yang Gigi tadi ngomong gitu, kadang ya adalah komplain atau misalnya pasiennya malah lebih galak gitu ya. Jadi kalau aku gue dong ketampar nih. Jadi kalau aku sih sabar aja, karena kalau aku mikirnya gini, oh ini pasien udah janji mau ketemu aku di klinik, mau dibantu sama aku, dia itu tuh memang maksudnya udah ada usahanya gitulah untuk datang ke klinik gitu, untuk nunggu aku. Belum maksudnya kalau nunggu pasiennya yang lagi agak lumayan padat dan banyak, mereka harus nunggu dulu gitu, nunggu sampai ketemu. Mereka aja tuh kayak meluangkan waktu gitu. Masa aku nggak bisa dengan sabar untuk membantu mereka gitu. Jadi aku semikir ya udah, mereka semua datang ke sini emang mau ketemu sama aku. Jadi aku tuh sebelum ketemu pasien pasti selalu di luar ruangan tuh aku sabar gitu. Ini pasien ini mau ketemu aku, dia baru masuk ruangan gitu. Jadi sabar. Jadi ini ya apa namanya? Afirmasi baik terus gitu ya, afirmasi positif gitu sama diri sendiri. Dok, lebih nyebelin mana? Pasien yang badannya sebenarnya udah ideal tapi kayaknya kurang, terus pengen kurus terus gitu ya, yang kayaknya ambisi banget, atau yang kayaknya badannya ibaratnya mungkin overweight gitu tapi juga nggak turun-turun gitu nih, beratnya bandel terus, lebih nyebelin yang mana?
Kalau bingung. Kalau aku mungkin lebih nyebelin pasien yang bandel kali ya. Yang bandel. Dan aku kan ke setiap pasien tuh aku selalu untuk pertama kali datang aku selalu jelasin nih yang tadi aku bilang, aku jelasin ke pasien gini loh cara metode dietnya, aku jelasin makanan apa yang boleh, apa yang nggak boleh, apa yang sehat dan nggak sehat. Aku tuh paling kesel, ini juga buat pasien-pasien aku. Catat pasien dokter Feni. Jadi aku tuh kadang kalau aku udah jelasin, aku pengennya, kan aku juga udah capek ya Gi, jelasin gitu, aku pengennya pasien itu mendengarkan gitu. Jadi kadang adalah yang aku jelasin mereka main handphone, nggak ngedengerin, udah gitu. Pas ketemu aku, nanya lagi hal yang sama gitu. Ya itu yang bikin aku kesel sih gitu. Apalagi itu kesel ya? Itu kesel. Terus sama yang tadi Gi, jadi misalnya pasiennya udah tahu harus turun berat badan, udah aku bikinin meal plan atau menu kan bisa aku kasih ke pasien, tapi datang beratnya nggak turun, misalnya tapi bilangnya, aku udah bener kok ikutin makanan yang dokter suruh gitu. Aku beneran kok dok, beneran gitu. Nah kadang aku tahu banget kalau orang yang seperti itu, nih kalau yang aku lihat pasien ya, biasa kalau perempuan itu makannya sedikit nih bisa ngurangi makan, kadang nggak makan nasi kalau lagi diet, tapi ngemilnya banyak. Dan katanya ngemil itu katanya bukan makan, betul nggak Gi? Jadi kalau dari pagi udah ngemil, ketemu dokternya nih, beratnya nggak turun, bilang aja, dok aku dari pagi belum makan kok, karena belum ketemu nasi gitu. Nah itu kadang yang bikin gagal tuh di situ. Jadi harus makan apa? Nah itu udah ngemil. Jadi makannya harus makan teratur, 3 kali makan ya harus kenyang supaya cemilannya mungkin agak sedikit dikurangin gitu. Tuh dengar ya. Ini berlaku buat nggak hanya yang buat ngurusin badan, tapi yang punya target apapun gitu, misalnya mau gedein badan atau mau sehat, itu tuh tetap aja harus strict gitu ya. Betul. Jadi harus ikutin menu yang udah dibikin sih. Gitu. Nah ini ngomong-ngomong ada Besti yang mau curhat katanya, coba kita dengerin ya. Hai Besti, kenalin gue Reka. Sekarang gue kerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Dan gue mau ceritain perjuangan gue dalam menghadapi jerawat di muka gue. Nah, awalnya gue jerawatan tuh kelas 6 SD, itu tuh di bagian jidat dan akhirnya turun ke bagian pipi, merah-merah banyak banget. Jadi total gue struggling sama jerawat adalah 11 tahun sampai hari ini. Ditambah gue ngerasa bener-bener ini adalah insecure terberat dan terbesar gue selama hidup, karena banyak juga omongan, perbuatan orang-orang, perkataan orang-orang yang cukup bikin gue sakit hati ketika mereka ngomongin tentang kondisi muka gue gitu. Ditambah juga sekarang kondisi berat badan gue lagi naik nih, jadi jerawat juga bermunculan gitu di muka. Dan gue bertanya-tanya sih, pola hidup apa yang salah dari keseharian gue. Bahkan ketika gue udah nyobain banyak banget skincare, banyak banget step skincare, banyak banget brand skincare, dan gak ada yang cocok sampai hari ini. Makanya kondisi jerawat gue juga masih sama gitu. Dan apa sih faktor terbesar sampai akhirnya jerawat tuh bisa muncul banyak banget di bagian wajah. Ketika gue pengen nutupin jerawat gue karena keinsecurean gue pakai make up, tapi ketika jerawat semakin ditutup, ya jerawat itu semakin banyak gitu. Jadi sebenarnya biar nggak salah lagi nih, aku mau nanya kalau apa sih sebenarnya kandungan-kandungan yang harus ada dan dihindari ketika kita milih make up gitu. Mohon sarannya Besti. Bye, thank you. Wah, terima kasih banget nih pertanyaannya, mungkin banyak banget yang relate soal jerawat, apalagi yang itu biasanya tuh kayak gitu-gitu memang mungkin faktornya banyak gitu ya dok ya, misalnya ada faktor kesehatan juga, ada faktor hormon juga, ada faktor makeup juga, maksudnya dari internal dan eksternal gitu biasanya. Nah kalau misalnya mungkin dari dokter sama Cici sebagai makeup artist, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan, misalnya cek apa gitu kan, ada beberapa teman aku ternyata ada yang alergi. Jadi mungkin bukan ini alergi atau mungkin ya kenapa gitu, atau makanannya nggak boleh ada spesifik makanan yang nggak boleh dimakan gitu, karena dia bisa alergi itu kan bisa munculnya macam-macam gitu. Untuk mungkin kalau Cici sebenarnya ya kita kan kalau jerawat kan jerawat dikit aja kan pengen nutup gitu, tapi justru kadang-kadang ditutup itu jadi makin banyak lah gitu. Gimana sih caranya menutup jerawat yang baik dan benar plus jadi nggak bikin makeup yang bikin nggak jadi tambah jerawatan gitu? Sebenarnya sih kalau misalnya lagi jerawatan itu harus hindarin banget itu ditutup terlalu rapet gitu loh. Jadi malah justru nggak boleh pakai makeup dulu, terus bersihinnya juga harus benar. Jadi emang harus dibenerin dari dalamnya dulu, jangan ditutup kalau menurut aku. Tapi kan kadang-kadang bisa kayak kita pergi gitu kan malu gitu ya. Bukan malu sih, kayak ngaca aja kayak
gitu. Makanya itu mungkin dari situ ditutup nggak apa-apa, tapi bersihinnya harus double Ekstra gitu. Jadi tutup tapi jangan yang terlalu rapat gitu kali ya. Misalnya concealer jangan tambahin bedak lagi kali gitu. Iya nggak sih? Iya betul. Mungkin kalau dari dokter kayak jerawatan yang berulang kayak gitu tuh mungkin ada faktor makanan juga kan, nutrisi kah atau gimana? Mungkin kalau dari aku biasanya kalau orang obesitas gitu kelebihan berat badan atau berat badannya naik, ini juga salah satu faktor yang bisa memicu jerawat atau memperparah ya jerawatnya kambuh gitu. Karena biasanya kalau orang obesitas atau kelebihan berat badan adanya perubahan hormonal gitu di dalam tubuh. Jadi biasanya hormon androgen cenderung lebih meningkat sehingga bisa meningkatkan kerja dari si kelenjar minyak di kulit-kulit kita gitu. Jadi produksi minyak di kulit juga berlebihan sehingga memicu jerawat. Nah, mungkin kalau dari makanan ya yang memang bisa memicu jerawat, kan mungkin kita taunya hindari gorengan, minyak-minyakan gitu kan Gi. Nah, mungkin kalau dari makanan ya harus banget dihindari tuh makanan yang tinggi akan gula. Nah, itu salah satu penyebab jerawat. Jadi makanan minuman manis seperti minuman boba. Iya, kopi susu kekinian yang tinggi gula. Terus udah gitu kue, donat, es krim. Itu semua tadi aku baru makan. Terus udah gitu sama tepung-tepungan mungkin yang tinggi gitu. kayak mie, pasta itu mungkin juga harus agak dikurangin gitu. Karena makanan tinggi gula ternyata menyebabkan terjadinya peradangan dalam tubuh kita dan juga bisa memicu tadi produksi dari si minyaknya berlebihan sehingga memicu terjadinya jerawat. Oh sama ini lagi Gi, makanan-makanan junk food juga tuh. Jadi yang makanan Processed food ya? processed food itu biasanya kan tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak yang nggak sehat. Itu juga sama micu jerawat gitu. Tuh, berarti mungkin salah satunya sekalian gitu ya. Itu kan hidup sehat itu biasanya bonusnya banyak, mungkin muka lebih glowing, badan lebih ideal. Jadi jangan fokusnya mungkin jangan kurus doang atau kayak jangan jerawatan doang. Tapi kalau itu jadi sebuah pola hidup gitu, lifestyle, insya Allah kedepannya jadi nggak bolak-balik gitu, bener nggak dok? Betul, setuju. Nah kalau misal soal skincare ya mungkin dokter bisa bantuin aja sih ngejelasin kan, bukan expertnya, cuman yang sebagai nutrisi dari luar gitu ya, atau mungkin Cici sebagai makeup artist gitu, beda nggak sih orang yang suka pakai skincare dan enggak kalau lagi di makeup? Beda banget, kalau apalagi muka yang terawat dan tidak terawat itu beda banget. Ya ada orang yang sekarang suka salah kaprah gitu, misalnya kayak, kan aku selalu tanya sebelum makeup, kamu mukanya kering atau berminyak gitu, selalu dia bilang kering banget. Ternyata yang aku dapetin itu bukan kering tapi dehidrasi. Jadi ya mungkin kurang minum, terus nggak pakai skincare gitu. Kalau ibu bagus kok. Enggak, tapi aku jarang pakai skincare. Tapi maksudnya nggak dehidrasi yang seperti aku temuin Oh ya gitu. kering-kering, oh ada yang lebih kering lagi Iya gitu. kelihatannya kayak kering banget tapi nanti begitu selesai di makeup langsung minyaknya langsung keluarnya berlebih. Oh gitu. Oh gitu. Oke, berarti pertanyaan buat dokter aku ganti. Gimana ada nggak sih kayak nutrisi-nutrisi khusus yang bisa bikin muka lebih glowing gitu? Apa gitu, misalnya makan apa Soalnya gitu? kalau ke kulit sendiri ya pasti harus makan yang sehat ya Gi gitu. Jadi kalau beberapa makanan sumber yang kita butuhkan, yang pertama dari jenis karbohidrat. Tadi mungkin kalau mau lebih sehat, jerawatnya nggak gampang muncul, bisa pilih jenis karbohidrat yang sehat. Contohnya itu karbohidrat kompleks. Jadi dia mengandung serat yang tinggi, indeks glikemik yang rendah. Contoh, Kayak nasi merah, pinter Iya, kan aku nasi pinter. coklat, nasi hitam. Betul. Jadi daripada nasi putih mendingan pilih nasi yang berwarna. Itu contohnya daripada roti putih mendingan pilih Roti roti gandum. gandum. Itu contohnya oatmeal, Oatmeal. terus kentang. Nah bagus seratnya sama kulit-kulitnya gitu. Terus umbi-umbian. Nah itu karbo yang sehat dan kurangi atau hindari jenis karbohidrat sederhana terlalu berlebihan. Contohnya ya makanan minuman manis tadi gitu. Terus kalau jenis lemak mungkin kita bisa pilih lemak yang sehat. Jadi contohnya masak bisa diganti pakai minyaknya kayak olive oil, canola Itu bagus ya, oil. Bud? Itu baik. Nah sama mungkin untuk menurunkan peradangan itu sumber omega 3. Omega 3 tuh banyak banget, lemak omega 3 tuh di ikan-ikanan. Jadi kayak ikan salmon, ikan mas, ikan kembung. Nah sama mungkin bisa juga tambahkan si vitamin sama mineral. Salah satunya dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena tinggi antioksidan, nah itu yang bagus buat kulit. Gitu. Dan sekarang lagi heboh banget tuh sebenarnya kolagen gitu kan dok. Nah sebenarnya kolagen yang natural yang dari makanan gitu tuh ada nggak sih dok? Ada, jadi dari makanan, jadi kolagen ini kan semacam protein sebenarnya ya Gi, itu. Jadi bahan makanan sumber protein ya tinggi akan kolagen. Oh gitu. Kayak kuah sup gitu ya, yang itu yang kolagen ada Kayak sup banyak kolagen, iya, betul. apa namanya broth itu ya.
apa sih bahasa Indonesia? Kaldu. Kok jadi sok bule gue. Nah, kalau misalnya ngomong-ngomong soal penyebab jerawat, katanya nih selain kenaikan berat badan tuh kan makanan yang nggak sehat juga kan dok. Dan ternyata pola hidup yang nggak sehat itu juga jadi salah satu penyebab jerawat yang kita lihat ada videonya. Nah, bener nggak sih dok? Kenapa sih ternyata begadang itu bisa jadi salah satu faktor utama jerawat? Nah ini betul Gi. Jadi kalau begadang mungkin kayak membuat tubuh kita jadi stres gitu ya. Nah dia akan keluar hormon stres namanya hormon kortisol. Nah si hormon stres ini dia sama, jadi dia bisa membuat produksi dari atau aktivitas dari kelenjar minyaknya berlebihan gitu. Jadi produksi minyak berlebih sehingga memicu ya terjadinya jerawat gitu. Oh, kortisol itu kan sebenarnya kayak yang jagain kita gitu kan dok? Iya betul. kan? Jadi Jadi memang kalau kortisolnya naik, iya. jadi semuanya jadi kayak hormonnya jadi keluar semua Betul. gitu, kayak tiba-tiba ini, tiba-tiba itu, nafsu kayak makan meningkat gitu kalau lagi stres gitu. ya emang lebih lapar sih kan nggak makan ya, malam-malam kita begadang. Nah tapi kalau dari Cici Maren dan Dokter Feni, pernah nggak sih di fase jerawat yang mungkin lumayan parah atau gimana gitu? Dulu aku sih pernah tuh kayak gitu tuh. Tapi begitu akhirnya makan bener, diet yang baik, langsung mukanya mulus bagus lagi. Dokter pernah nggak? Kalau aku sih jerawat sampai parah nggak Gi, tapi kalau jerawat muncul-muncul gitu, 1-2 gitu, itu pernah. Jadi biasanya tuh mungkin kalau aku tuh muncul jerawat kalau lagi haid, mau haid. Sama. Terus misalnya kalau pulang kerja udah kemalaman, terus capek banget, jadi lupa cuci muka, kadang ketiduran gitu. Besok atau pagi nongol besok kan? pagi nongol langsung. Nah atau mungkin sekarang sejak pandemi kan aku praktek pakai masker ya Gi, Oh, sepanjang iya. hari dari pagi sampai malam tuh. Dan itu berefek banget, jadi 2 tahun ini aku ngerasa tuh jadi lebih sering jerawat di area dagu, daerah sini gitu. Jadi mungkin cara aku ngatasinnya ya harus rajin-rajin ganti masker gitu. Sehari mungkin bisa 2-3 kali ganti gitu. Nah aku juga pernah sih punya pengalaman soal jerawat. Jadi dulu pernah waktu masih ABG, pernah nih bagian siapa yang cuma di jidat doang ya kan. Terus pernah juga waktu itu aku baru balik dari Australia, balik lagi ke Indonesia. Itu tuh jerawat aku di sini, dok. Oh, Kecil-kecil gitu di tangan semuanya gini. Karena perbedaan Semuanya di cuaca sini. kali ya? Kali ya, nggak tahu. Jadi cuma sampai sikut doang sini nih, yang ketutupan baju ini semuanya. Itu pernah. Terus paling berapa kali di sini, dan aku juga sama. Aku tuh tahu setiap mau datang bulan tuh aku selalu punya jerawat, tapi bukan di muka. Jadi kadang-kadang di bagian tubuh yang lain justru aku. enak ya. Nggak kelihatan ya? Tapi tetap aja ganggu gitu. Oh, dan aku tuh nggak bisa makan telur lebih dari 2 sehari kalau pakai kuningnya ya. Jadi aku langsung bisul atau jerawat yang agak besar gitu. Jadi ya akhirnya kita tahu. Nah mungkin yang jerawatan banget bisa dicek juga makanannya tuh jangan-jangan ada alergi gitu, ada yang intolerance gitu, kayak aku nggak bisa makan telur terlalu banyak gitu. Kalau telur terbanyak pasti aku ada bisul, ada jerawat gitu. Nah mungkin bisa dicek selain ke dokter muka, misalnya ke dokter yang lain gitu, dicek apa sih sebenarnya alerginya, apa sih sebenarnya yang kalian nggak bisa makan gitu. Oke, ini mumpung lagi bahas soal hidup yang nggak sehat, berarti waktu produktivitas kita tuh kan perlu diperhatikan juga ya nggak sih dok? Nah, karena percuma kalau misalnya kita pakai skincare mahal, terus perawatan, udah dandan, makanan sehat, tapi kita tuh kerja berlebihan gitu. Sama aja bohong, bener nggak sih dok? Betul. Nah, kalau misalnya ngebahas soal produktivitas, pernah dengar nggak sih istilah toxic productivity? Pernah dengar. Pernah dok? Apa sih toxic? Toxic. Jadi enggak, soalnya toxic jadi ibaratnya kerja berlebih lah, jadinya tidak memikirkan diri sendiri, mungkin jadinya ya jadi macam-macam lah gitu, karena banyak banget ternyata orang-orang sekarang ini dengan mungkin tekanan hidup, mungkin stres, jadinya toxic productivity, jadinya kerja berlebihan gitu. Dan ini aku ada videonya, mungkin bisa ngejelasin teman-teman semua. Pokoknya gue harus produktif ngerjain banyak hal hari ini. Yah, masa hari ini cuma segini sih kerjaan gue? Kenapa harus gitu? Jangan salah kaprah tentang produktivitas ya guys. Nih, kalau kamu punya obsesi yang gak sehat untuk menjadi produktif dan terus-menerus aktif, jatuhnya toxic productivity. Jadi produktif itu bukan berarti bekerja sebanyak mungkin sampai mengorbankan waktu istirahat loh guys. Perlu bahas solusinya gak ya? Coba komen.
Pernah nggak sih? Relate nggak sih? Relate deh, Dok. Relate nggak sih sama kita semua? Tapi kadang-kadang mungkin nggak selalu kayak pengen produktif. Cuman kadang-kadang kita biasanya udah berkecimpung di satu pekerjaan, kadang-kadang banyak hal yang memang harus akhirnya jadi tanggung jawab, jadi kitanya juga jadinya nggak mikirin diri sendiri, bener nggak sih, Dok? Bener banget. Iya, ya nggak, Ci? Iya, jadi sebenarnya kalau kita sih boleh-boleh aja produktif ya Gi, gitu. Karena kan kita adalah pengen sesuatu mengembangkan diri gitu. Tapi kalau terlalu obsesi terlalu berlebihan gitu, kerja berlebihan, sampai mengesampingkan kebutuhan kita yang utama kayak makan, mungkin minum, tidur, ke kamar mandi, apa sih? Terus sampai bersosialisasi gitu. Nah itu tuh yang mungkin jadi toksik ya gitu. Apalagi misal nih kita kayak ngerasa bersalah nih kalau satu hari nggak produktif, nggak ngapa-ngapain. Misalkan kayak aku kan selalu punya plan nih, hari ini harus ngerjakan plan A, B, C, D, E gitu. Ternyata hari ini cuman dikerjakan yang A sama B gitu. Akhirnya kalau yang toksik tuh jadi kayak uring-uringan, marah, merasa bersalah. Kok nggak produktif ya gue hari ini gitu. Jadi yang kayak gitu justru yang nggak sehat ya, Gi. Nggak sehat bener. Cici pernah nggak sih kayak gitu? Sering banget lah, apalagi kayak misalnya lagi make up terus nih, duh capek deh gue pengen istirahat. Begitu dikasih istirahat kayak, kok hidup gue gini-gini aja ya, kok gue istirahat doang sih, gitu. Pernah lah. Sering ya. Itu makanya mungkin caranya sih kalau aku tuh biasanya juga suka kayak gitu. Jadi kita tahu prioritas gitu di saat apalagi sekarang mungkin kita punya suami, ada keluarga, itu sebenarnya kadang-kadang jadi yang bantuin kita tuh supaya nggak yang ngerem gitu. Yang ngerem kesibukan kita gitu. Jadi ya sebenarnya kan banyak juga yang butuh, nggak hanya kita doang gitu. Anak-anak, terus suami mungkin ada butuh waktu-waktu yang lain. Jadi kalau kita tahu prioritas, insya Allah udah tahu gitu. Oh berarti yang ini udah kelebihan, harus ditambahin yang di mana, dikurangin di sebelah mana gitu. Yang kadang-kadang kita soalnya memang suka nggak sadar gitu. Jadi kadang-kadang ya harus saling mengingatkan. Udah tahu prioritasnya seperti apa, jadinya. Ya, pokoknya harus tahu batasan-batasannya kan gitu. Jadi harus realistis lah gitu sesuai kemampuan. Nah katanya nih kalau klien pakai obat dokter susah di makeup, bener nggak sih? Betul, 100. Kenapa? Itu musuhnya makeup adalah ya obat dokter. Obat dokter yang bikin ngelotok kulit. Oh yang ngelotok terlalu berlebihan gitu ya? Kan susah banget nempel foundation tuh nggak bisa nempel di kulit yang ngelotok. Jadi biasa kalau makeup gitu harus berapa lama harus itu stop? Aku selalu kasih TNC buat pengantin-pengantinku. Pokoknya 2 minggu harus stop si obat yang bikin ngelotok. Oh iya bener-bener, soalnya kalau nggak susah ya gitu. Apalagi di peeling tuh juga nggak boleh tuh. Oh iya, paling nggak harus 1-2 minggu sebelumnya kan. Oke nih, baiklah semua teman-teman, nggak berasa kita udah hampir sejam ya, gitu kita ngobrol-ngobrol. Nah sebelum menutup obrolan kita hari ini aku ada quotes nih. Better health is more important than beauty, and with better health comes beauty. Dari Aulik Ais. Itu mungkin bisa jadi menginspirasi teman-teman semua, besti-besti di rumah supaya lebih jaga kesehatan. Insya Allah bonusnya banyak, sehat iya, langsing iya, rezeki juga tambah banyak ya insya Allah ya. Tapi aku ngerasain ya Dok ya, begitu kita diet makan kita lebih bener gitu, dalam arti kita tahu apa yang kita makan dan yang butuh buat kita itu jadi lebih irit loh. Coba deh kalian kalau yang mau ngirit mungkin salah satunya nggak hanya dia mengatur dan membenahi pola makan dan pola hidup. Insya Allah jadinya lebih lebih bisa ngirit dan juga pasti insya Allah bisa nabung, rezeki makin lancar. Celah. Terima kasih Besti, terima kasih dokter dan Cici yang udah datang di Besti Edition hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan jaga kecantikan. Bye Besti. Yang Besti, welcome back di Besti Edition hari ini. Sapaan aku berbeda karena Today Edition aku mau ngebahas tentang life of a fangirl. 안녕하세요. 저는 아레입니다. 저는 24살입니다. 안녕하세요 여러분. 저는 나티아입니다. 만나서 반갑습니다. Terus aku lihat pernah dinotis sama artis Koreanya, bener gak sih? Natia ini aku lihat pernah manggung di depan Blackpink, gimana Ros? Iya, aku juga sukanya girl group. Iya. Sama kayak aku. Mungkin karena kita bisa terinspirasi ya kalau sesama perempuan itu. Jadi Aku kayak juga. lebih ngelihat kayak oh fashionnya, oh badannya bagus. Cuma biasa gini-gini aja. doang gue mau bisa gitu. Agak sulit ya. Hi boy, no one want it. Hi boy, 내가 전해. And we can go high. 말해봐야 느껴봐. Take him to the sky. You know I help you boy.